Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk mengkreasikan karena itu kurang sesuai dengan konsep pendidikan gerak yang ada di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu. Nah, di mana konsep pendidikan gerak itu tidak boleh membatasi peserta didik, jadi mereka diberi keleluasaan sebanyak-banyaknya untuk melakukan gerakan tersebut, Bapak Ibu. Lanjut. Pemanfaatan aset. Untuk pemanfaatan aset, di tempat kita ada aset manusia, kepala sekolah, guru aset manusia itu tersebut terbagi dari kepala sekolah, guru PJOK, guru seni tari, mulok, peserta didik, dan orang tua. Untuk aset fisiknya ada lapangan, ada laptop, dan pengeras suara. Dalam program ini, suara pilihan dan kepemilikan peserta didik melakukan gerakan senam sendiri dan memimpin dalam kegiatan senam bersama nantinya setiap pembiasaan di hari Selasa tersebut. Jadi intinya kenapa saya memilih kegiatan ini, karena adanya keterbatasan gerakan senam yang dilakukan oleh peserta didik. Pengalaman gerak peserta didik
menjadi terbatas. Harapan saya nantinya dengan adanya proyek ini peserta didik kita lebih variasi setiap minggunya untuk melakukan senam-senam atau gerakan senam yang tidak itu-itu saja Bapak Ibu, tidak monoton. Tujuannya peserta didik mampu membuat rangkaian gerakan berirama, mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan gerakan berirama, mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik secara berkelompok mampu membuat video secara gerak berirama, mengikuti musik secara baik dan benar. Nah, capaian dan tujuan hasil yang diharapkan, ada beberapa tujuan dalam proyek ini Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan proyek ini diperlukan beberapa langkah yang harus dicapai, yaitu adanya sosialisasi terhadap peserta didik dengan orang tua. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan setelah penilaian akhir sekolah Bapak Ibu. Mungkin di bulan Desember nanti proyek ini akan dilaksanakan. Pembagian kelompok dan mencari referensi senam sebanyak-banyaknya dari berbagai media, bisa dari YouTube dan media sosial lainnya. Mereka membuat rangkaian gerakan senam mulai dari pemanasan, inti, dan pendinginan. Untuk durasinya nanti kita batasi, pemanasan misal 2 menit, intinya 5 menit, dan pendinginannya 2 menit. Menentukan musik yang akan dipakai dan menyerasikan gerakan dengan musik yang sudah dipilih. Karena anak murid kita ini takutnya nih Gen Z ini kan banyak yang TikTok-TikTokan atau yang apa, jadi kita batasi untuk temanya anak-anak atau pendidikan nantinya Bapak Ibu, supaya tidak terjerumus lah atau terlalu jauh lah nantinya untuk temanya. Nah, di dalam proyek ini nantinya saya tidak sendirian. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi untuk membimbing anak-anak dalam menyelaraskan gerakan ke dalam musik agar sesuai. Kemudian ada latihan-latihan masing-masing kelompok nanti mempraktikkan gerakan senam berirama, mengikuti gerakannya sesuai kelompoknya sesuai gerakan apa yang dipilih oleh kelompoknya masing-masing. Nah, langkah-langkahnya nanti setiap kelompok akan menampilkan senam, rencananya dilaksanakan di akhir Desember Bapak Ibu, tanggal 16 sebelum pembagian rapot kita. Nah, laksananya penanggung jawab pada kepala sekolah, guru PJOK, dan guru ahli dalam seni tari, misalnya guru muatan lokal. Setelah itu nantinya akan bergiliran, setelah tampil kelompok 1, kelompok berikutnya nanti akan kita tampilkan lagi. Setelah itu, setelah praktiknya bagus, senamnya bagus, gerakan-gerakannya juga luas dan berirama, setiap kelompok harus memvideo senam yang sudah dibuat lalu menyerahkan, men-share ke medsos masing-masing. Lini masanya untuk pembuatan video itu nantinya tanggal 2-10 Desember, untuk upload di medsosnya tanggal 11-15 Desember. Mungkin Bapak Ibu nanti bertanya-tanya, kenapa panjang banget sih lini masanya? Nah, ini Bapak Ibu, untuk pembelajaran PJOK yang berbasis project ini tidak hanya 1 kali pertemuan saja Bapak Ibu, tapi harus ada beberapa kali pertemuan, bahkan ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai 1 semester 6 bulan. Satu lagi Bapak Ibu, yang dinilai di sini bukan hanya produk, tapi proses dari pembuatan suatu proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di sini Bapak Ibu. Struktur pembelajarannya, jenis kegiatan ini adalah kegiatan kokurikuler, jadi kegiatan ini tidak mengganggu pembelajaran pada waktu biasa Bapak Ibu. Jadi bisa dilakukan nantinya setelah pulang sekolah atau di rumah masing-masing secara berkelompok. Jadi kegiatan ini termasuk kegiatan kokurikuler. Sasarannya sementara ini kelas 4 dulu Bapak Ibu,
setelah itu saya observasi efektif atau tidaknya. Kalau efektif nanti kemungkinan kami akan kolaborasi lagi untuk kelas-kelas yang lain. Untuk jumlah pesertanya ada 28 orang, nantinya akan saya bagi 4 kelompok. Nah ini Bapak Ibu lini masanya sosialisasi program tanggal 12 sampai 14 Agustus. Untuk pembuatan gerakannya tanggal 20 Agustus sampai 2 September. Penampilannya tanggal 3 sampai 16 Desember. Setelah itu pembuatan video, kemudian refleksi. Mitra dalam komunikasi belajar artinya dalam lingkup ini Bapak Ibu guru saya mengajak kolaborasi yang ahli seni tari atau seni yang lainnya dan juga guru kelas untuk mengkoordinasikan dengan orang tua dan wali murid nantinya Bapak Ibu. Kapasitas aset yang dimiliki sekolah untuk mendukung terlaksananya proyek ini ada aset manusianya, kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program, guru PJOK sebagai fasilitator, guru seni tari sebagai fasilitator dan penilai dalam menyelaraskan gerakan, peserta didik sebagai pelaksana proyek atau programnya nanti, orang tua atau wali muridnya sebagai monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di rumah. Jadi proyek ini melibatkan hampir seluruh warga sekolah kita Bapak Ibu. Aset fisiknya ada lapangan sebagai sarana untuk latihan di sekolah, laptop sebagai sarana atau bahan mencari referensi biar lebih variatif lagi, pengeras suara sebagai alat pendukung pelaksanaan program ini Bapak Ibu. Nah sekarang evaluasi dilakukan pada setiap langkah yang akan saya kerjakan. Saya akan membagi 3 langkah, jadi nantinya untuk penilaian tidak hanya di akhir kegiatan Bapak Ibu. Nanti kita akan menilai mulai dari pembuatan, proses, dan pelaksanaan. Caranya melalui observasi langsung, kegiatan proses pembuatan gerakan ini melalui refleksi dari peserta didik. Jadi nantinya peserta didik berefleksi apakah sudah mampu membuat gerakan atau memenuhi target atau belum. Yang kedua, untuk penilaian dilakukan pada saat penampilan senam dengan unjuk kinerja kelompok dan wawancara kepada teman, bisa dengan apakah dengan melihat gerakan senam itu merasa senang, melihat gerakan tersebut merasa gembira, itu sumber datanya nanti dari hasil tes dan hasil wawancara. Untuk pembuatan video senam juga dinilai nanti bisa dari teknik pengambilan atau bisa nanti dari jumlah like di dalam medsos untuk menjadi pertimbangan dalam penilaian atau nilai tambah dalam pembuatan video ini Bapak Ibu. Nah, tantangannya akan muncul dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama, kesulitan dalam membuat gerakan Bapak Ibu. Kemungkinan itu nanti karena di kelas 4 ini daya tangkap anak masih terbatas. Jadi nanti solusinya saya akan membimbing Bapak Ibu dan memberikan referensi kepada kelompok atau ketua kelompok yang akan membagikan atau mengimbaskan kepada teman-temannya Bapak Ibu. Yang kedua, biasanya dalam pembelajaran berkelompok ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Nah, kemungkinan itu akan terjadi Bapak Ibu. Solusinya nanti kita bikin kesepakatan dalam artian jangan ada murid yang tidak kebagian tugas. Mereka yang akan menyepakati hal tersebut dan mereka juga yang akan menerima konsekuensinya kalau melanggar Bapak Ibu. Nah, terakhir pada saat pembuatan video biasanya Bapak Ibu itu menjadi tantangan buat kita semua juga. Bagaimana biasanya pengalaman yang kurang anak-anak dalam pembuatan video. Solusinya mungkin nanti saya akan beri tutorial atau akan memberi video Bapak Ibu, meminta
Dan juga salah satunya dengan cara meminta bantuan kepada wali murid atau orang tua murid untuk mengambil video pada proses dia melakukan gerakan senam tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Besar harapan saya ada masukan-masukan atau saran yang membangun, yang dapat terciptanya kolaborasi kita antara guru PJOK, guru MAPAL, dan juga guru mata pelajaran lain dan juga wali kelas. Kiranya cukup sekian Bapak Ibu. Ulun akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ada saran? Kali aja ada saran Bapak Ibu. Bapak ada saran? Aman. Nanti Bu Hali kita kolaborasi ya. Untuk kolaborasi ini mungkin penilaiannya Bu Hali bisa menilai, mungkin bisa menilai nantinya, bisa jadi juri nanti Bapak. Siap? Siap. Terima kasih Bu Hali. Yang lain ada saran? Belum Mbak Ibu, mungkin nanti kita lihat, saya observasi dulu, kami observasi kelas 4 dulu. Kalau memungkinkan nanti mungkin ke kelas tinggi, kelas atas Mbak. Ya, kelas 4, 5, 6. Untuk kelas bawah mungkin masih belum sampai ke project mungkin. Oke, kayaknya cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung terlaksananya kegiatan rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru yang akan dilaksanakan oleh Pak Arif.